Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah saudara-saudara. Allahu Akbar. Namanya Habib Bahar yang menjerit-jerit itu, teriak-teriak, pakai teriak-teriak, aduh biasa aja. Jadi soal Maulid Nabi itu tradisi, itu benar Bang Haji, Kang Bahar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Nah teman-teman, kemarin sempat viral ceramah Bahar Smith yang berapi-api mengkritik pernyataan Rhoma Irama terkait perayaan Maulid Nabi itu adalah tradisi. Kemudian Bahar sedikit membantah katanya. Sedikit membantah tapi salah. Ya jelas salah walaupun sedikit. Bahwa dia juga tidak paham tentang istilah-istilah atau takrif dari satu hal. Apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama terkait perayaan Maulid Nabi itu adalah tradisi. Itu yang dibantah oleh Bahar Smith. Nah, kemudian Bahar Smith mentasawurkan tentang inti, hakikat atau sesuatu yang bisa diambil dari perayaan. Ini nggak nyambung sekali. Dia membantah tapi bantahannya nggak nyambung. Bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Haji Rhoma Irama itu adalah perayaan Maulid Nabi. Nanti dalam konteks perayaan Maulid Nabi yang ada di Nusantara ini, termasuk juga contoh-contoh lain itu kan banyak seperti tahlil dan semacamnya. Semua perayaan-perayaan itu memang adalah tradisi di Nusantara. Ada juga gabungan tradisi-tradisi dari negara-negara lain. Tetapi semua itu adalah tradisi, bukan berangkat dari sebuah syariat. Tapi karena tradisi itu mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai amal-amal soleh, yaitu juga merupakan hal yang bagus. Bantahan Bahar Smith ini tidak nyambung. Dan ini lucu sekali ketika dikomentari oleh seorang rongsokan, oleh abang-abang rongsokan. Kayaknya lebih pinter dari Bahar ini, abang rongsokan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa rongsoker ini untuk menanggapi. Mas kemana? Pulsa. Ya kebetulan ini teman rongsok saya sedang ngopi di warteg. Ya ini malam-malam sebentar lagi mau tutup. Mau reaksi ceramahnya Habib Bahar yang menjerit-jerit itu, teriak-teriak, pakai teriak-teriak, aduh biasa aja. Jadi soal Maulid Nabi itu tradisi, itu benar Bang Haji, Kang Bahar. Ya, Kang Bahar ya. Oh ya mohon maaf ini disclaimer ya. Ini kebetulan saya dikasih kaos ini sama pendamping PKH udah 3 tahun yang lalu buat petelesan itu buat basahan ya, untuk dinas sehari-hari rongsok ya. Ini nggak ada kaitannya dengan dinas sosial atau pendamping PKH guys. Jadi bangun saya. Oke lanjut. Jadi gini, bahwa Maulid Nabi itu tradisi itu benar Bang Haji Rhoma Irama lah Kang Bahar. Kalau orang kampung seperti kami itu diajari oleh ulama-ulama kiai-kiai kampung itu tradisi ada 3, atau adat. Tradisi sama dengan adat. Adat dibagi menjadi 3. Adat yang diperbaiki, dipertahankan, dan adat yang dihilangkan. Itu singkatnya. Nah, salah satu adat yang dipertahankan dan diperbaiki adalah tahlil dan mungkin Maulid Nabi. Jadi itu bukan syariat, bukan. Kalau syariat ya Maulidnya mungkin. Kalau ente punya pandangan bahwa secara hakikat itu Allah memperingati Maulid Nabi, iya. Maulid yang dimaksud Bang Haji Rhoma Irama itu perayaan Maulid yang kalau kita googling itu ada di abad ke-10 atau ke-8 pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ada juga yang mengatakan tradisi Maulid itu dimulai pada abad ke-2 Hijriah. Jadi kita harus belajar sejarah juga dan belajar usul fikih. Itu gampang, nggak usah teriak-teriak. Bener Bang Haji Rhoma Irama ini agak teriak-teriak juga karena ini pengaruh jalan raya Pantura Surabaya Jakarta ini Habib Bahar. Sama dengan tahlil. Kalau tahlilnya secara bahasa itu syariat, tahlil membaca la ilaha illallah. Dikiaslah, itu pelajaran waktu saya di madrasah umuran SD SMP itu. Halala yuhalilu tahlilan. Begitu juga walada yalidu
Ramadan dan seterusnya lah. Nanti nggak bisa ngias, dipermalukan lagi. Jadi itu saja buat Habib Bahar. Maulid Nabi itu tradisi pada masa abad kedua, ada yang bilang ke-10, ada yang bilang pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, terkait tradisi ini kembali yang diperbaiki, dipertahankan, dan dihilangkan. Begitu juga tahlil, mungkin dimulai di Indonesia, mungkin itu peninggalan ajaran dari Wali Songo yang pada waktu itu dilakukan islamisasi oleh Wali Songo. Ya, di situ tahlil diisi bacaan kulhu, ya Al-Qur'an, tasbih, sholawat, dan tahlil yang pasti itu. Begitu juga Maulid Nabi. Kalau acara atau peringatan Maulid Nabi itu adalah tradisi, karena di situ adalah pembacaan Sirah membaca berjanji. Ente mau baca Simtud Duror silahkan, nggak baca silahkan, mau merayakan Maulid Nabi silahkan. Kalau syariat itu yang nggak melakukan atau menentang Maulid Nabi itu berdosa. Kayak saudara-saudara kita Muhammadiyah atau Salafi itu tidak memperingati Maulid Nabi karena itu tradisi, bahkan mereka menganggap bahwa itu adalah bid'ah. Maka yang benar yang dikatakan Bang Haji, lanjut Bang Haji, aja ngurusi itu, mulai resah itu Bang Bahar. Nah, jadi seperti itu kawannya. Jadi bantahan Bahar sebenarnya itu tidak nyambung. Bahwa memang dari perayaan itu adalah inti dari perayaan Maulid Nabi itu bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur, berbahagia dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bentuk perayaannya itu adalah tradisi. Nah, tentu kecintaan, penghormatan, rasa bahagia atas kehadiran Rasulullah ini bisa diaplikasikan dalam bentuk-bentuk lain, tradisi yang lain. Nah, di Nusantara ya Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi itu yang dimaksud Kang Bahar. Udah ya, paham ya? Karena memang itulah kekayaan alam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.